Halo, hari ini kita akan melakukan pembuatan dynamic page dengan menggunakan JI atau Code Igniter. Ini merupakan lanjutan dari pembahasan minggu kemarin mengenai static page. Pada pembuatan dynamic page, tahapan yang kita lakukan yaitu yang pertama adalah persiapan lingkungan kerja, kemudian menyiapkan basis data, lalu ekstrak masing-masing file pada folder terkait. Kita lakukan selanjutnya adalah setting basis data, dan terakhir adalah uji aplikasi. Pada persiapan lingkungan kerja, kita menggunakan XAMPP untuk service Apache dan MySQL, sehingga pastikan bahwa Apache dan MySQL kalian running. Kemudian, untuk menyiapkan basis data, terlebih dahulu kalian harus download folder prac_4gl_11 pada PJJ, kemudian ekstrak folder tersebut. Di dalam folder tersebut ada 3 folder dan 1 file SQL. File SQL ini akan kita gunakan untuk membuat database. Untuk membuat database, kita masuk dengan menggunakan phpMyAdmin atau menggunakan database browser yang kalian pilih. Di sini saya menggunakan HeidiSQL. Kita buat terlebih dahulu database-nya dengan nama training. Kemudian kita run file SQL training. Kita cek. Di sini ada 3 tabel, yaitu peserta, peserta training, dan training. Training digunakan untuk mengisi data training yang diselenggarakan, kemudian peserta berisi data peserta yang mengikuti training, dan terakhir adalah peserta training. Ini suatu tabel yang menghubungkan antara peserta yang mengikuti suatu training. Di dalam peserta training ini, ada ID training, ada ID peserta, dan status pembayaran dari peserta tersebut. Setelah database yang kita perlukan siap, tahap selanjutnya adalah kita melakukan ekstrak masing-masing folder pada folder prac4gl11 tadi ke folder MyCI kita. Di sini ada 3 folder. Yang pertama adalah controllers, models, dan views. Masing-masing memiliki file yang kita gunakan untuk aplikasi yang akan kita gunakan. Yang pertama controllers. Di dalam folder controllers ada train.php, controller train.php. Pada controller train.php ini berisi banyak fungsi yang terkait dalam pengelolaan training. Salah satunya adalah function construct yang akan di-load pada saat kita melakukan akses terhadap controller train. Di sini dia bertugas untuk melakukan load terhadap model train model. Train model ini kita gunakan untuk pengelolaan basis data pada aplikasi training. Kemudian function index kita gunakan untuk menampilkan halaman pertama dari aplikasi training tersebut dan berisi keseluruhan dari train. Dia memanggil fungsi getTrains atau mengambil semua file dari train model. Kemudian function view. Pada function view ini digunakan untuk mengambil salah satu data training yang diselenggarakan kemudian akan ditampilkan. Function create digunakan untuk menampilkan halaman input untuk training, kemudian dia akan melakukan validasi apakah keseluruhan input tersebut itu sudah sesuai. Lalu jika dia berhasil, maka jika dia tidak berhasil atau tidak sesuai validasinya, maka dia akan menampilkan kembali halaman create tersebut. Tapi jika dia berhasil, maka dia akan menampilkan halaman sukses dan dia akan menginput data tersebut ke database. Lalu function update, dia digunakan untuk melakukan update data training.
Seperti halnya pada input, pada update ini ada validasinya. Jika dia tidak berhasil, maka dia akan menampilkan data tersebut. Jika dia berhasil, maka dia akan kembali ke halaman awal dan dia melakukan update data training di database. Terakhir adalah function delete. Function delete digunakan untuk menghapus data training. Jika dia berhasil, maka dia akan masuk ke halaman indeks kembali. Selanjutnya, selain controller, di dalam folder tersebut ada folder models. Di sini ada train model. Di dalam train model ini berisi function construct di mana kita melakukan load database-nya. Lalu ada function getTrains. GetTrains digunakan untuk mengambil data training. Jika data training itu memiliki parameter slug-nya berisi suatu nilai, maka dia akan menampilkan salah satu data training. Tapi kalau dia tidak berisi, maka dia akan menampilkan seluruh data training. Kemudian function setTrains. setTrains digunakan untuk melakukan input data training yang sudah dimasukkan pada form yang disediakan di controllers. Dia akan melakukan insert ke database. Lalu function update, dia akan melakukan update terhadap data training dengan masukan jika ID trainingnya sesuai dengan ID. Lalu function terakhir adalah function delete, digunakan untuk menghapus data training dengan parameter yang sudah ditentukan. Jadi parameter ini digunakan untuk menentukan training mana yang akan dihapus. Selanjutnya adalah folder views. Folder views ini berisi halaman-halaman yang kita gunakan untuk menampilkan data training. Yang pertama adalah folder templates, berisi footer dan header dari aplikasi kita. Kemudian ada folder trains. Folder trains berisi halaman view index. Index ini menampilkan seluruh training, kemudian view menampilkan salah satu training. Create menampilkan halaman untuk melakukan input training, kemudian update digunakan untuk menampilkan halaman untuk melakukan update training. Kemudian halaman success.php digunakan untuk menampilkan jika kita sudah berhasil melakukan create. Tahap selanjutnya adalah kita melakukan copy ketiga folder tersebut ke folder application di aplikasi kita. Jika sudah, tahap selanjutnya adalah kita melakukan setting basis data. Setting basis data ini kita lakukan di application, config, kemudian pilih file database. Di dalam file database ini, di sini pengaturan terhadap hostname dari database-nya adalah localhost, kemudian username-nya adalah kita menggunakan root sebagai default dari username di database kita. Kemudian training merupakan nama database kita. Jika sudah, maka tahap terakhir adalah uji aplikasi. Uji aplikasi ini kita akan menampilkan halaman yang sudah kita buat, yaitu train. Di sini akan tampil data training sesuai dengan data training yang ada di dalam database kita. Kemudian jika ingin melakukan create, kita mengakses train create. Maka akan tampil form input training. Di sini nanti kita akan inputkan nama trainingnya, misalkan jenis training, tanggal mulai,
data sudah berhasil diinput. Lalu kita kembali ke train, maka akan tampil. Di sini kita akan menampilkan data dari trainingnya, masing-masing training. Dan ini adalah halaman indeks yang menampilkan seluruhnya setelah kita melakukan input training yang baru. Demikian untuk penjelasan dynamic page hari ini. Sampai ketemu lagi.